Halo Bray, balik lagi sama gua Anmis. Di video kali ini gua bakal nyeritain alur cerita film Sleeping Beauty. Film ini dirilis tahun 2011 yang lalu, dan film ini menceritakan seorang mahasiswi yang doyan open BO. Oke Bray, daripada gua spoiler dan kalian sagne, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Bray, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Film diawali dengan seorang mahasiswi yang bernama Lucy. Dia adalah seorang pekerja freelance di sebuah kafe dan juga seorang fotokopi di sebuah kantor. Malamnya, Lucy juga sering menjajakan dirinya sebagai wanita open BO untuk melayani para lelaki hidung belang. Dia juga sering menggunakan narkoboy bersama temannya untuk menghilangkan kepenatannya. Lucy sendiri tinggal bersama dua orang temannya di sebuah kontrakan. Karena sering telat membayar uang sewa, Lucy pun sering dipekerjakan untuk membersihkan rumah. Seperti remaja lainnya, Lucy juga memiliki seorang pacar yang bernama Birdman. Tapi anehnya, Birdman selalu menolak ajakan Lucy untuk bercocok tanam dan menanam benih. Keesokan harinya, Lucy mendapat panggilan kerja sebagai exotic waiter. Karena gaji yang besar, Lucy pun datang untuk melakukan interview. Lucy pun diinterview oleh Clara yang menjelaskan pekerjaannya sebagai exotic waiter. Tugas Lucy hanya menyajikan makanan dan minuman seperti waiters pada umumnya pada tamu VVIP. Tapi dengan bayaran yang tinggi, Lucy harus melakukannya hanya dengan menggunakan pakaian dalamnya saja. Karena Lucy setuju, Clara pun menyuruh Lucy untuk melepaskan semua pakaiannya dan mengecek kelayakan tubuh Lucy. Dengan kemulusan dan keindahan tubuh Lucy, Clara pun menerimanya. Untuk menjaga privasinya, Clara pun mengganti nama Lucy menjadi Sarah. Karena harus melayani tamu VVIP, Clara juga mendandani Lucy dan mencabut bulu yang ada di serabi lempit milik Lucy. Siangnya, Lucy pergi ke rumah Birdman hanya untuk menanyakan kabar pacarnya itu. Singkat cerita, akhirnya Lucy bekerja sebagai exotic waiters. Tak perlu repot-repot mencari taksi, malam itu Lucy sudah dijemput oleh seorang supir pribadi yang membawanya ke sebuah rumah mewah. Di sana dia sudah ditunggu oleh seorang pegawai senior yang langsung menyuruhnya untuk melepaskan semua pakaiannya. Ternyata tamu VVIP Lucy adalah sekumpulan kakek-kakek tua yang sedang sagne. Lucy pun menjalankan hari pertamanya dengan lancar sebagai exotic waiters. Meskipun sudah dibayar dengan cukup besar, Lucy masih tetap menjadi pekerja freelance. Karena harus mengirimkan uang ke ibunya dan membayar kuliah, Lucy tetap menjalankan open BO-nya dan sering mangkal di warung jamu Mas Kimli. Keesokan paginya, setelah open BO, Lucy kembali ke rumah Birdman dan mengajaknya untuk segera menikah. Birdman pun sedikit kaget, tapi dia mengiyakan, namun dia tidak mau buru-buru untuk menikah. Hal itu pun membuat Lucy sedikit sedih. Saat Lucy akan pergi ke kampus, tiba-tiba Clara meneleponnya dan menawarkan kenaikan jabatan sebagai silver service. Tanpa basa-basi, Lucy pun mengiyakan dan akan segera pergi ke rumah Clara dengan diantar dengan supir pribadi. Awalnya Lucy sedikit ragu ketika melihat seorang wanita yang dipaksa keluar sambil menangis. Tapi keraguannya hilang setelah bertemu dengan Clara. Clara pun menjelaskan pekerjaan baru Lucy sebagai silver service. Clara bilang bahwa pekerjaannya lebih mudah dari pekerjaan sebelumnya. Clara pun mulai menjelaskan bahwa pekerjaannya hanya cukup dengan meminum obat tidur yang akan membuat Lucy tidak akan sadarkan diri selama beberapa jam. Dan Clara pun menjamin kalau serabi lempit Lucy akan aman dari serangan terong. Karena sudah sering open BO, Lucy pun menyetujui penawaran Clara. Ternyata setelah Lucy tidak sadar, dia akan melayani tamu VVIP, yaitu seorang kakek-kakek yang sudah sagne. Dan ternyata selama si kakek ini menggunakan jasa Lucy, dia tidak boleh mencangkul dan bercocok tanam dengan Lucy. Dia pun langsung naik ke atas ranjang, tapi dia hanya bisa mengelus dan memandangi tubuh Lucy tanpa bisa bercocok tanam dengannya.
Singkat cerita, karena Lucy tidak pernah membayar kontrakan, dia pun diusir dari sana. Karena uang hasil esek-esek dan open BO sangat besar, Lucy pun memilih tinggal di sebuah apartemen yang sangat mewah. Keesokan harinya, Lucy pun kembali bekerja untuk melayani kakek-kakek yang sagne. Tapi dia tidak pernah tahu apa yang dia alami selama dia tidak sadarkan diri. Dia juga tidak pernah bertanya kepada Clara, karena Clara melarangnya untuk menanyakan hal itu. Keesokan harinya saat di kampus, Lucy pun ditelepon oleh pacarnya untuk segera datang ke rumahnya. Setelah sampai di sana, Birdman pun menyuruh Lucy membuka bajunya untuk bermesraan dengannya. Tapi lagi-lagi Birdman tidak mencangkul dan bercocok tanam dengan Lucy, dan hal itu pun membuat Lucy semakin sedih. Setelah kejadian itu, Lucy pun pergi menemui mantannya dan mengajak mantannya itu untuk menikah dengannya. Mantannya pun kaget dengan pertanyaan Lucy, tapi dia menjawab kalau Lucy sudah terlambat. Kini dia sudah memiliki wanita lain. Karena harus membayar kuliahnya, Lucy pun kembali bekerja dengan Clara dan harus melayani kakek-kakek yang sagne. Tapi tetap sesuai perjanjian, kakek itu tidak boleh mencangkul dan bercocok tanam dengan Lucy. Keesokan harinya, karena Lucy terlalu asyik bekerja dengan Clara, dia tidak pernah bekerja sebagai seorang freelance dan membuatnya dipecat. Karena pemecatannya itu, Lucy pun menjadi semakin stres. Dia pun mulai menggunakan narkoboy bersama teman-temannya dan sampai bercocok tanam dengan temannya untuk menghilangkan stresnya. Keesokan harinya, dia pun ditelepon lagi oleh Clara untuk melayani seorang tamu. Meskipun sedang sakit, dia tetap pergi menemui Clara. Setelah bertemu seperti biasa, Lucy pun diberi obat tidur oleh Clara. Tapi sebelum sadarkan diri, Lucy menaruh kamera di kamarnya untuk melihat apa yang terjadi saat dia tidak sadar. Kali ini sebelum menggunakan jasa Lucy, kakek itu meminta obat yang sama seperti Lucy. Meskipun Clara sudah melarangnya, kakek itu tetap meminum obatnya. Dan tidak lama kemudian dia pun tidak sadar seperti Lucy. Karena pelanggannya tidak kembali, pagi harinya Clara pun mencari si kakek itu. Clara pun terkejut melihat si kakek sudah tidak bernyawa karena serangan jantung. Karena takut, Clara pun membangunkan Lucy karena dia takut Lucy sama seperti si kakek itu. Untungnya Lucy langsung bangun dan dia pun shock melihat seorang kakek sudah tidak bernyawa di sampingnya. Malamnya Lucy pun melihat hasil rekaman tadi. Dari sana Lucy bisa melihat bahwa si kakek belum sempat mencangkulnya karena dia tiba-tiba tewas. Dan film pun selesai. Oke Bray, itulah tadi alur cerita film Sleeping Beauty. Kalau kalian suka sama film semi, film ini cocok nih buat kalian karena diberi rating 18+, dan film ini pun dipenuhi dengan adegan pelemas iman. Oke Bray, sampai ketemu di video selanjutnya.